Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina kembali menjadi sorotan dunia internasional, dan kali ini Indonesia tampil memainkan peran yang lebih nyata dalam mendorong proses perdamaian di kawasan tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi penentu, bukan penonton, dalam upaya menciptakan stabilitas di Timur Tengah. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki tradisi diplomasi bebas aktif, Indonesia sejak lama konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB dan OKI, Indonesia terus menegaskan bahwa solusi dua negara adalah jalan terbaik untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Langkah konkret terbaru terlihat dari upaya diplomasi Presiden Prabowo yang aktif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara besar dan blok kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia mendorong gencatan senjata permanen serta pembukaan akses kemanusiaan ke jalur Gaza yang hingga kini menjadi pusat penderitaan rakyat Palestina akibat blokade dan serangan militer. Indonesia tidak akan berhenti sampai Palestina benar-benar merdeka, tegas Presiden Prabowo dalam salah satu pernyataannya. Ia juga menegaskan bahwa sikap Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata solidaritas kemanusiaan dan tanggung jawab moral terhadap perdamaian dunia. Peran aktif ini menuai apresiasi dari sejumlah pengamat internasional. Mereka menilai bahwa Indonesia berhasil membawa kembali isu Palestina ke meja diplomasi global, bukan hanya sebagai konflik regional, tetapi sebagai ujian bagi komitmen dunia terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan yang tegas namun diplomatis, Indonesia di bawah Prabowo Subianto berupaya menorehkan babak baru dalam sejarah dukungan bagi Palestina, sebuah langkah yang disebut banyak pihak sebagai tinta emas dalam diplomasi Indonesia untuk perdamaian dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan, lebih tegas, aktif, dan berorientasi pada peran global yang konstruktif. Dalam konteks konflik Timur Tengah, terutama di Gaza, Indonesia kini menegaskan dirinya bukan lagi sekadar pengamat, tetapi siap menjadi bagian langsung dari solusi. Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia siap mendukung proses perdamaian di kawasan tersebut, baik melalui jalur diplomasi maupun langkah kemanusiaan konkret. Ia menegaskan bahwa sikap Indonesia berlandaskan semangat kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas dunia Islam. Salah satu sinyal kuat dari keseriusan Indonesia terlihat ketika Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian jika situasi dan mandat internasional memungkinkan. Pernyataan ini menjadi tonggak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia, menandai komitmen nyata terhadap perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Langkah diplomatik tersebut semakin diperkuat dengan kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir pada 13 Oktober 2025. Dalam forum tingkat tinggi yang mempertemukan berbagai pemimpin dunia itu, Indonesia menegaskan kembali pentingnya penghentian kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, serta dimulainya dialog politik yang adil antara Israel dan Palestina. Keterlibatan aktif ini menunjukkan arah baru kebijakan luar negeri Indonesia. Dari diplomasi moral menuju diplomasi strategis dan solutif. Prabowo ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bersuara di forum internasional, tetapi juga berbuat dan hadir di lapangan demi terwujudnya perdamaian yang berkeadilan bagi rakyat Palestina dan stabilitas bagi kawasan Timur Tengah. Upaya perdamaian antara Israel dan Palestina memasuki babak baru, dan kali ini Indonesia tampil menonjol di panggung internasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai langkah diplomatik dan politik menunjukkan bahwa Indonesia kini benar-benar menjadi pemain aktif dalam proses menuju perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah. Kehadiran Presiden di forum internasional. Langkah paling mencolok adalah kehadiran Presiden Prabowo di KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025, yang dihadiri lebih dari 20 negara. Forum tingkat tinggi itu menjadi ajang penting bagi negara-negara dunia membahas implementasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza pasca konflik. Banyak pengamat menilai, kehadiran langsung Presiden Prabowo merupakan sinyal kuat bahwa posisi Indonesia kini diperhitungkan dalam percaturan diplomasi global, tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai mitra strategis bagi upaya perdamaian dunia. Pernyataan komitmen Indonesia. Sepulang dari KTT tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penandatanganan dokumen perdamaian antara pihak terkait merupakan langkah awal yang baik menuju perdamaian berkelanjutan.
Ia menambahkan, gencatan senjata telah berjalan dan penarikan pasukan Israel dari Gaza akan dilakukan secara bertahap, membuka ruang bagi proses rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan. Pernyataan ini mempertegas sikap Indonesia sebagai negara yang berdiri di sisi kemanusiaan dan keadilan, sekaligus memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin dengan visi diplomasi yang aktif dan solutif. Dukungan kelembagaan di dalam negeri. Langkah diplomasi Presiden juga mendapat dukungan kuat dari berbagai lembaga negara. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian tersebut. Bangsa Indonesia ikut bergembira, bangga, dan senang karena Presiden kita terlibat langsung dalam proses bersejarah ini, ujar Muzani. Dukungan kelembagaan ini menjadi bukti bahwa kebijakan luar negeri yang dijalankan Presiden Prabowo mendapat legitimasi politik yang luas di dalam negeri. Konteks diplomasi jangka panjang Indonesia. Keterlibatan aktif Indonesia dalam isu Palestina bukanlah langkah yang muncul tiba-tiba. Sebuah tulisan kolom berjudul Tinta Emas Indonesia dalam Sejarah Palestina menyoroti bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina telah berlangsung lintas zaman, mulai dari era Presiden Soekarno, masa Orde Baru di bawah Soeharto, hingga periode reformasi. Namun, pada era Prabowo, diplomasi Indonesia memasuki fase baru, lebih proaktif, berani, dan langsung terlibat dalam arena global. Pendekatan ini menunjukkan kesinambungan sejarah diplomasi Indonesia yang kini dipadukan dengan strategi geopolitik modern. Dengan rangkaian langkah tersebut, Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto menegaskan diri sebagai kekuatan moral dan diplomatik yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia, sekaligus menorehkan babak baru dalam perjalanan panjang hubungan Indonesia-Palestina. Keterlibatan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam proses perdamaian Israel-Palestina membawa sejumlah implikasi penting bagi posisi Indonesia di panggung global. Langkah ini bukan hanya mencerminkan keberanian politik luar negeri yang baru, tetapi juga menandai transisi Indonesia dari sekadar pengamat menjadi aktor diplomasi aktif yang berupaya menghadirkan solusi konkret bagi perdamaian dunia. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional dan pernyataan terbukanya mengenai komitmen Indonesia untuk membantu perdamaian menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap berkontribusi secara nyata, bukan hanya lewat retorika. Langkah ini memperkuat citra Indonesia di kancah internasional sebagai negara mediator dengan kapasitas moral dan diplomatik yang diakui. Posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memberikan legitimasi moral tersendiri dalam isu Palestina, sekaligus membuka ruang bagi pengaruh diplomasi yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Selain itu, keterlibatan ini juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global. Dalam berbagai pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan semata isu politik, tetapi bentuk solidaritas kemanusiaan yang berakar dalam sejarah dan konstitusi bangsa Indonesia. Namun, di balik optimisme itu, sejumlah tantangan tetap membayangi. Realisasi konkret seperti pengiriman pasukan penjaga perdamaian atau kontribusi langsung di lapangan masih menunggu implementasi nyata. Pakar hukum internasional mengingatkan agar fokus pada isu luar negeri tidak mengalihkan perhatian pemerintah dari tantangan domestik, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, situasi di lapangan masih sangat kompleks. Meski gencatan senjata telah disepakati, stabilitasnya masih rapuh dan negosiasi menuju solusi dua negara berjalan lambat. Indonesia pun menghadapi dilema diplomatik. Keinginan untuk memainkan peran lebih besar tetap dibatasi oleh sikap prinsipil bahwa normalisasi hubungan dengan Israel hanya bisa terjadi setelah Palestina merdeka sepenuhnya. Selain tantangan eksternal, reaksi domestik dan regional juga perlu diantisipasi. Harapan masyarakat Indonesia terhadap hasil konkret dari langkah diplomasi ini sangat tinggi, sementara dunia internasional menunggu bukti komitmen Indonesia dalam bentuk aksi nyata di lapangan. Meski demikian, langkah Presiden Prabowo tetap dipandang sebagai terobosan penting dalam diplomasi Indonesia modern. Sebuah keseimbangan antara idealisme kemanusiaan dan realisme politik luar negeri. Seiring waktu, arah kebijakan ini akan diuji. Apakah Indonesia mampu menjembatani perdamaian yang nyata, atau hanya menjadi suara moral di tengah kompleksitas konflik yang tak kunjung usai? Keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan Indonesia dalam proses perdamaian Israel-Palestina menunjukkan adanya pergeseran dari solidaritas simbolis ke aksi diplomasi yang lebih konkret. Dengan mengatakan bahwa Indonesia tidak akan menjadi penonton tapi penentu dan pencetak sejarah perdamaian dunia, pemerintah menegaskan posisinya. Meski begitu,
keberhasilan nyata akan dinilai dari implementasi kebijakan, seperti keberhasilan gencatan senjata yang dipantau, kontribusi penjaga perdamaian, serta dukungan bagi pembangunan pasca konflik. Indonesia berada pada posisi yang menuntut konsistensi, kapasitas, dan keberlanjutan.